Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi Putra dari Project Review dan langsung aja di akhir tahun 2025 ini ternyata masih ada kesempatan untuk mencoba satu smartphone baru yang udah lama banget ditunggu-tunggu ya. Tadinya sempat dikira bakal rilis di tengah tahun kemarin pas Galaxy Unpacked gitu, tapi ternyata tidak. Dan ternyata dirilis di waktu yang berbeda, yaitu ini dia HP lipat 3-nya Samsung Galaxy Z Tri-Fold ya. Jadi ini dia kalau misalnya kita lihat dari depannya kayak gini. Ya, terus kalau misalnya dibuka, nah dia tuh jadi tablet ya. Jadi tablet ukurannya 10 inch. Jadi layar tuh gede banget ini. Dan tadi kalau misalnya kita lihat dari desain awalnya, itu sebenarnya mirip banget dengan Galaxy Z Fold 7. Jadi saya sempat tadi lihat samping-sampingan gini ya, ditumpuk samping-sampingan, sebelah-sebelahan gitu. Ini tuh emang mirip banget keduanya. Jadi ini kayak Z Tri-Fold ini kayak Galaxy Z Fold 7 yang ditambahin satu helai lagi gitu, jadi tambahan. Bisa kalian langsung lihat ya di sini detailnya kayak gimana. Setuju kan sama pendapat saya? Terus yang menarik juga nih dari Z Tri-Fold ini, itu menurut saya adalah mekanisme lipatnya. Jadi mungkin kita udah sempat lihat mekanisme lipat sebelumnya kayak di Huawei ya. Kalau di Huawei itu kan kita buka satu, dia buka begini, ada layar lagi kayak handphone fold biasa, habis itu dibuka baru jadi 3. Sedangkan kalau Samsung dia sedikit berbeda, dimana nih layar utama satu dibuka, nah itu dia ada yang bagian back covernya begini dan dibuka lagi ketiga baru jadi full size tablet. Saya sempat tanya sama orang Samsung kenapa diambil metode lipat seperti ini gitu, kenapa melewatkan kesempatan untuk membuat handphone jadi kayak 3-in-1 gitu lah kan, kayak Huawei gitu. Nah ternyata ada alasannya dan saya setuju juga alasannya, yaitu untuk memberikan sense of security, jadi keamanan dari layarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di yang sebelah gitu, ini kan layar dibuka, jadi sampingnya tuh layar kan, yang mana itu akan rentan sekali rusak misalnya jatuh apa untuk segala macam. Sedangkan Samsung di sini tidak ada resiko tersebut karena di sampingnya ya bezel biasa aja gitu. Sedangkan kalau yang satu kan layar, nah ini kan enggak, dia terlindung, dibuka begini juga masih ada proteksi, dibuka lagi, nah dia baru jadi layar seperti ini. Nah untuk layarnya sendiri dia punya resolusi tinggi pastinya, Dynamic AMOLED X juga, refresh rate-nya juga tinggi, dan dengan rasio yang seperti ini menurut saya adalah layar yang enak banget untuk macam-macam ya, untuk multitasking pastinya, yang One UI 8 dengan multitasking yang sangat leluasa. Terus misalnya buat split screen, buat main game ya, buat nonton, ini juga enak banget nih. Kayak buat nonton, misalnya saya coba compare sama Galaxy Z Fold 7. Ini beda banget ya. Kalau Z Fold 7 karena mungkin handphone kotak, jadi box atas bawah itu lumayan tebel, tapi kan karena ini rasionya rasio tablet, jadinya tuh bakal berasa lebih imersif, lebih berasa enak lah untuk dipakai nonton. Hal yang sama juga menurut saya enaknya buat baca, misalnya kalian suka baca artikel panjang-panjang atau mungkin mau baca komik, nah ini enak banget di layarnya. Terus tadi Samsung juga ngasih tahu kalau di sini yang berbeda adalah dari segi DeX-nya. Nah karena dia punya form factor yang sudah mirip atau udah kayak tablet, makanya DeX-nya itu kayak DeX yang kita temukan di tablet Samsung. Nah jadi kalau misalnya di sini kan di Fold yang biasa gitu atau smartphone Samsung yang lain kan, ya udah DeX-nya itu entah kita harus connect ke monitor eksternal gitu untuk dapetin experience DeX-nya. Sedangkan kalau di sini, ya ini kan yang biasa nih. Nah kita bisa swipe dari sini, kita aktifin yang mode DeX-nya. Nah ini langsung masuk ke mode DeX yang persis seperti yang kita dapatkan di tablet. Jadi misalnya kita buka aplikasi, dia bakal langsung buka pop-up window seperti ini. Jadi emang experience-nya itu dikasih Samsung udah mirip tablet banget, nggak cuma smartphone. Jadi ini menurut saya adalah satu kelebihan juga di mana Samsung matang banget untuk bikin si Galaxy Z Tri-Fold ini. Nah terus kematangan berikutnya juga saya melihat di sini bahwa Samsung kayak ini kan mungkin dengan proporsi lipatan seperti ini kan ada chance yang cukup besar untuk orang salah ngelipet gitu ya. Mesti kan begini dulu, baru begini. Nah tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita salah ngelipet? Nah jadi kalau misalnya kita salah ngelipet, ya dia akan ada muncul warningnya. Dia langsung akan getar, langsung ada notifnya bahwa kita ngelipat dengan arah yang salah gitu. Mau kita sampai tutup bisa, nggak masalah, tapi dia akan tetap getar begini, dan kalau kita beginiin, kita mau lipat satu, ini nggak bisa mentok begitu. Ini bagus juga, berarti Samsung memang matang banget sih untuk bikin Galaxy Z Tri-Fold ini. Nah terus kalau kalian penasaran juga nih, speknya gimana bang untuk si Galaxy Z Tri-Fold ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi specs, ini tuh plek ketiplek sama dengan Galaxy Z Fold 7. Ya mayoritas lah, mayoritasnya sama, kayak
chipset ya, pakai Snapdragon 8 Elite, RAM-nya, storage-nya gitu ya, sama semua. Yang beda udah pasti ukuran layar dalamnya lebih gede. Habis itu baterainya juga lebih gede. Ini adalah dikatakan Samsung sebagai smartphone mereka yang punya baterai gede, yaitu di 5600. Tadi saya mau bilang ini baterai terbesar di HP Samsung, tapi kayaknya ada yang lebih besar kalau nggak salah dibanding 5600 ya. Ada juga yang pernah lebih gede gitu dari ini. Jadi ini bukan smartphone Samsung dengan baterai terbesar, tapi untuk foldable ini yang terbesar yang pernah dibuat Samsung sampai saat ini. Habis itu kalau buat kameranya ini 200 megapiksel juga, makanya sama persis dengan si Galaxy Z Fold 7. So ya, kalau untuk coba-coba sebentar di sini, ini smartphone yang sangat menarik dan kalau menurut saya ya, dengan ngelihat bagaimana Samsung bikin ini tidak ada event gede ya, saya expect tadi sebenarnya Z Trifold ini bakal diluncurkan Samsung lewat event yang gede, yang grande gitu, karena kan ini adalah inovasi yang mereka, tapi tidak seperti itu ternyata. Jadi saya ngeliatnya tuh kayak sebenarnya di sini Samsung mencoba menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sudah bisa dan sudah siap untuk meluncurkan smartphone lipat 3 mereka. Tapi untuk yang mungkin speknya lebih high end, yang lebih jereng, lebih gongnya lagi, mungkin kita harus menunggu waktu ke depannya lagi. Tapi untuk sekarang, yang penting Samsung sudah menunjukkan bahwa mereka sudah punya smartphone lipat 3 yang mungkin kita bisa menantikan sesuatu yang lebih besar ke depannya ketika ada versi berikutnya. Buat yang penasaran juga, apakah ini bakal dijual resmi di Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Jadi ini saya dikasih kesempatan untuk nyobain aja. Ini di kantor Samsung by the way. Ya, jadi ini smartphone tidak akan resmi masuk ke Indonesia, tidak akan dijual resmi di Indonesia oleh Samsung Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian lagi kebanyakan duit gitu, in this economy lagi kebanyakan duit, pengen beli smartphone baru lipat 3 Samsung, kalian bisa langsung ke Singapura atau bisa juga ke Korea gitu kalau pengen beli ya. Either way, ini adalah smartphone yang sangat menarik. Jadi kalau kalian ya pengen tahu lebih lanjut atau kalian pengen banget ini masuk ke Indonesia, langsung komenin aja, kalian paksa aja Samsung biar ini dijual di Indonesia. Untuk sekarang guys, kita dulu buat video singkatnya. Makasih banyak nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya seperti biasa. Have a nice day. Udah nggak dijual bro? Hah? Udah nggak dijual di sini? Bener. Lah ngapain gue dateng? Ya udah pulang. Udah gue pulang dah.